Halo guys, kembali lagi dengan Freddy di sini. Kali ini datang sebuah paket yang ditunggu-tunggu, yaitu Xiaomi. Xiaomi apa? Seperti apa ya bentuknya? Kita buka dulu. Ini saya pesan langsung dari China-nya. Di sini di Indonesia belum ada yang jual ya. Saya pesan sekitar 2 mingguan lah, hampir 2 minggu. Teneng, kita lihat seperti apa bentuknya. 1, 2, 3. Ya, ini dia Hey Plus. Artinya apa nih? Dan ini sepertinya ini keluaran dari produk Mijia ya. Ini ada tulisan Chinese lagi. Bagian belakangnya ada logo NFC, heart rate, notifikasi pesan, dan waterproof 50 meters. Masih dalam bahasa Mandarin. Dan ini adalah spesifikasinya juga dalam bahasa Mandarin. Baterainya 120 mAh. Oke, kita buka dulu. Boxnya ini kalau saya lihat mirip-mirip dengan Amazfit Core ya, dari tampilan dusnya. Bentuknya seperti Mi Band 3. Kita lihat di dalam boxnya ada apa lagi. Ada user manual Hey Plus. Ini ada barcode-nya untuk scan aplikasinya. Petunjuk penggunaan. Ini adalah spesifikasinya lagi. Ya, semuanya dalam bahasa Mandarin. Lalu kita lihat lagi ada apa lagi? Ada box lagi kecil. Kita lihat dalam boxnya. Sepertinya charger. Ya, ini dia dock chargernya, menggunakan dock charger ya, jepit, didorong gitu seperti ditempel deh. Dia nyatu dengan kabelnya, sama seperti Amazfit Core. Cuma kalau Amazfit Core itu chargernya sudah magnetik. Nanti kita coba untuk pengecasannya. Oke guys, ini dia device-nya. Kita lihat pertama kali ada di bagian strapnya, mirip banget dengan Mi Band 3, halus cuy. Kita buka, sama ya modelnya, dan yang berbeda dia di sini ada seperti lubang ya, 2. Mungkin ini untuk pengecasan kali, supaya nempel. Dan ini bagian belakangnya, tampak belakangnya ada heart rate monitor, dan ini adalah untuk chargernya, dan ada logo Hey Plus. Oke, kita kletek untuk pertama kalinya. Tara. Wow, kinclong banget. Oke guys, ini sudah menyala dia. Dan ini diminta untuk scan barcode yang ada di sini. Nanti kita coba untuk scan. Dan kerennya di sini dia sudah ada untuk sentuh kapasitifnya ya, untuk bisa disentuh, dan sudah ada lampu LED-nya. Jadi ketika di tempat gelap kita bisa tahu dan lihat di mana tombol kapasitifnya. Tinggal di download dan diinstal, nanti aplikasinya akan terhubung seperti ini tampilannya. Lalu ini ada tulisan Mandarinnya. Dan yang paling tersulit bagi saya adalah harus mendaftarkan atau login dengan nomor handphone dari China. Bagaimana caranya? Nanti saya akan buatkan sebuah tutorialnya lengkap bagaimana cara mendapatkan nomor
dari China langsung dan masuk login pairing ke bagian smartband-nya. Jadi seperti ini, dia diminta nomornya karena di bagian ini tidak bisa dirubah. Plus 86 itu kode negara di China. Dan ini adalah passwordnya yang harus dimasukkan nanti. Setelah login, saya dapat notifikasi untuk update firmware seperti ini. Setelah masuk, tampilannya seperti ini. Semua berbahasa Mandarin dan sulit dimengerti karena kita belum mengerti bahasanya. Dan bagaimana caranya untuk bisa merubah bahasanya ke bahasa Inggris atau English version? Saya juga punya caranya, tips untuk menginstal aplikasi ini dalam bahasa Inggris. Nanti saya akan buatkan tutorialnya juga karena lumayan cukup sulit. Oke, ini kita coba langsung ke bagian A+ English versionnya ya. Nanti seperti ini, dia akan search, mencari. Ini sudah English version. Kalau misalnya dia masih Chinese version, tulisannya akan berbahasa Mandarin semua. Nah, ini dia muncul. Ini adalah seri kodenya ya, 4 digit huruf itu. Lalu kita harus tekan bagian kapasitor buttonnya ini. Ini sudah pairing, masuk ya, sudah login dan terhubung. Synchronize, selesai. Walaupun di sini sudah bahasa Inggris, tapi tetap di smartband-nya bahasa Mandarin seperti ini, karena yang berubah itu hanya di tampilan aplikasinya. Oke guys, ini dia tampilan Hey Plus-nya. Di bagian ini ada capacitive button-nya, dia menyatu ya sama touchscreen-nya. Dan kalau kita lihat dari sisi atasnya ini seperti ada kelihatan LCD-nya, dan ini tampilannya seperti ini, watch face-nya, dan ini dia sudah touchscreen. Di bagian atas ini titik berarti ada notifikasi pesan masuk, WhatsApp, Facebook. Nah seperti ini, misalnya ada Facebook, laporan Facebook seperti ini, dan nanti dalam hitungan detik dia akan menghilang dengan sendirinya. Lalu untuk melihat notifikasinya bagaimana? Kita tarik dari swipe dari atas ke bawah seperti ini. Notifikasi bisa tersimpan seperti misalnya WhatsApp, Facebook, Instagram. Ini untuk tampilan watch face-nya ada jam, menit, tanggal, dan ini masih bahasa Chinese. Mungkin nanti kedepannya jika ada updatean firmware-nya bisa berubah ke bahasa Inggris atau Indonesia. Dan ini ada pedometernya, langkah kaki, heart rate, kalori. Yang kita swipe ke atas ada heart rate monitor, dan ini untuk training olahraga ya, cuma dalam bahasa Mandarin. Ini adalah data gerak kita seperti langkah kaki, jarak tempuh, dan heart rate monitor. Ini adalah setting, pengaturan. Yang pertama ini adalah data dari smartband sendiri. Ini adalah ukuran baterai dan lain-lainnya. Untuk kembali tekan capacitive buttonnya ini. Dan ini adalah cahaya lampu displaynya ya. Ada 3 pilihan. Yang pertama ini adalah sangat rendah ya, jadi gelap. Yang kedua sedang, agak terang. Yang ketiga ini terang banget. Jadi saya pilih yang nomor 1 aja. Kalau di ruangan tertutup. Jika di luar ruangan saya pilih nomor 2. Mungkin bagi yang pengen kelihatan lebih terang bisa pilih yang ke atas ini, paling atas, nomor 3. Dan ini adalah, kita lihat lagi, swipe ke atas. Ini adalah find phone atau
pencari handphone kalau handphone Anda keselip. Dan ini adalah untuk reboot atau mengulang sistem di smartband ini. Dan swipe-nya juga lancar ya, tidak mandek-mandek kayak waktu saya review Amazfit Core, itu agak sedikit tersendat. Tapi ini bagus touchscreen-nya. Ini adalah alarm, ini adalah waiter ini masih menggunakan bahasa Chinese. Dan kita coba untuk aplikasi yang pertama ini adalah untuk training, bisa untuk lari di tempat olahraga, atau ini bisa di outdoor. Ini sudah mendukung GPS. Kita klik bagian ini, lihat GPS aktif, dan dia akan menghitung waktu, pedometer, juga heart rate monitor. Untuk berhentinya tekan sekali, lalu tekan yang bawah dan stop. Yang bawah juga sama. Cuma yang ini untuk indoornya. Heart rate-nya hidup. Ya, bisa dilihat ya. Untuk berhenti juga sama, tekan bagian bawah. Untuk kualitas bandnya sendiri ini sangat halus banget, nyaman di kulit dan ringan, serasa tidak memakai apa-apa. Dan ukurannya juga yang minimalis, cocok untuk tangan berlengan kecil seperti saya, jadi tidak terlalu kebesaran. Mungkin juga cocok untuk wanita. Layarnya cepat untuk menyala ketika diputar pergelangan tangan kita, seperti ini. Dan mari kita coba untuk heart rate monitornya. Untuk logonya sendiri, ini displaynya bagus, sudah OLED display dan sudah berwarna. Untuk heart rate-nya ini berkelanjutan, bisa dilihat 104, 102, seperti itu. Cukup cepat untuk menghitung heart rate-nya, tidak perlu memakan waktu lama. Oh ya, dan ini juga bisa dibuka. Jenis strapnya ini masih bisa diganti. Sangat mudah untuk membukanya ke atas ya, seperti ini bentuknya ketika dibuka, sama persis dengan Mi Band sebelumnya. Untuk pengecasannya kita coba tanpa menggunakan strapnya, apakah bisa? Agak sulit untuk dipasang karena tidak ada magnetiknya, jadi tidak ada pengait untuk menyangga dock chargernya ini. Oke, kita coba cas lagi dengan menggunakan strapnya, karena ini fungsinya untuk menahan menyangga strapnya ya, jadi supaya lebih kencang ya. Ini jadi kita paskan ke lubang yang ada di atas ini. Yap, ngeplak cuy, jadi tidak akan jatuh. Jadi dia benar-benar pas di strap dan bodinya smartband ini A+. Untuk pengecasan kita memerlukan adapter seperti ini. Ya, jika sudah terhubung seperti ini, nanti terlihat logo baterai dan presentasinya. Oke guys, ditunggu untuk review selengkapnya. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini. Tolong dibantu subscribe, like, dan share-nya jika video dan channel ini bermanfaat, serta follow Instagram saya yang ada di pojok kanan atas.
agar dapat bocoran tentang barang yang akan saya review. Thanks guys and God bless.